Karena orang Katolik kan puasanya niat dari dirinya, tidak diatur oleh orang lain. Ini pesannya kalau kita merayakan Jumat Agung kepada orang muda atau wafatnya Yesus itu, bagaimana hidup itu penuh dengan perjuangan. Jumat Agung membuat kita menjadi pribadi yang agung. Pribadi yang agung adalah pribadi yang kudus. Pribadi yang kudus adalah pribadi yang menjadi berkat, yang setia, yang sukacita. Ketemu lagi bersama Anggi Crescentia di sini di Too Much Studio penuh manfaat. Ini tanggal berapa ya? 29 Maret 2024. Ada yang tahu ini hari apa? Iya, benar sekali. Jadi belum ada yang jawab ya. Jadi saya nanya sendiri, jawab sendiri nih. Jadi hari ini memang bertepatan dengan wafat Yesus Kristus. Betul begitu, Bapak produser? Betul ya, wafat Yesus Kristus. Jadi kita mau kalem-kalem dulu, turut merasakan penderitaan Yesus Kristus dan bagaimana sih sebenarnya implementasinya untuk kehidupan sehari-hari. Dan langsung saja saya akan perkenalkan, karena kali ini saya tidak sendiri untuk membahas, mengupas tuntas soal ini ya. Saat ini pemirsa, saya sudah bersama dengan Pastor Ion, Pastor Petrus Prilion Ibardabaut Binseng. Panjang banget namanya, Pastor. Panjang sekali. Pastor Ion aja ya, Pastor Ion. Ya. Nah, Pastor Ion ini kalau ada yang belum tahu, udah kenal belum? Abah udah kenal belum? Belum kan? Ya udah dikenalin dulu berarti. Pastor Ion ini salah satu tokoh agama kecintaan umat Katolik di kota Samarinda, di Provinsi Kalimantan Timur gitu ya. Pastor, apa kabar? Tos dulu dong. Sehat Pak Piat. Sehat. Jadi nggak cuman saudara-saudari kita umat Muslim ya yang puasa ya, Pastor. Hari ini puasa sekali. Juga. Puasa. Ceritain dong tadi sahur apa? Yang pasti selama satu hari kita hari Jumat ini, karena ini wafatnya Yesus ya kan, kita juga tidak makan dan tidak minum juga. Tidak makan, tidak minum. Merasakan penderitaan Yesus. Tapi nggak ada apa-apanya dong ya, Pastor, dibanding dengan penderitaan Tuhan Yesus. Ada apa-apanya. Kita ini nggak ada apa-apanya. Kadang-kadang kita memikirkan diri kita paling sengsara. Banyak yang lebih sengsara daripada kita. Jadi jangan galau-galau. Betul sekali. Orang kadang-kadang terlalu galau. Benar. Benar. Oke, Jumat Agung nih, Pastor. Betul. Jumat Agung wafat Yesus Kristus. Sebenarnya kalau narik garis besarnya, ini peringatan yang paling jadi puncak begitu ya di antara Trihari Suci sebenarnya, bukan pada saat kebangkitannya begitu ya. Ini mungkin esensinya gitu. Tapi dari pandangan Pastor gimana sih, Pastor? Iya, pada dasarnya perjalanan kita sebagai seorang Katolik itu kan 40 hari. Ya, sejak kita Rabu Abu, ketika kita dioleskan abu di dahi kita. Ya kan? Di dahi kita kan dioles, itu masa pertobatan. Nah, selama 40 hari kita mempersiapkan diri betul untuk membersihkan diri kita, salah satunya dengan puasa itu. Ya, karena puasa itu kan ya mengekang sedikit lah kecenderungan-kecenderungan yang tidak baik ya kan. Nah, nanti berpuncak pada Pekan Suci. Kalau kita orang Katolik itu sejak hari Minggu Palma, itu Minggu Palma itu Yesus masuk ke Yerusalem. Kemudian ada hari Kamis Putih, di mana Yesus mengajarkan kita untuk saling melayani dengan simbol pembasuhan kaki. Kemudian hari Jumat itu wafatnya Yesus di kayu salib. Puncaknya di Minggu Paskah. Itu rentetan acara. Jadi puasa itu hanya untuk apa namanya itu, menyadarkan kita kembali bahwa Tuhan jauh lebih menderita daripada kita. Iya, ritusnya begitu panjang gitu ya, Pastor. Itu panjang. Panjang banget gitu, kayak jalan tol dari Balikpapan ke Samarinda. Pendek itu. Terlalu pendek itu. Oke, ini kalau kita ngomong-ngomong soal puasa juga nih, sebenarnya esensi dari puasanya umat Katolik ini seperti apa sih, Pastor, selama 40 hari tadi yang Pastor bilang? Apa sih yang
paling menjadi perhatian gitu? Apa yang harus jadi highlightnya nih umat Katolik kalau puasa, bukan cuman sekedar nahan minum misalnya, apa gimana kira-kira Pastor? Iya, puasa kita Katolik itu gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah. Kenapa? Kayak ujian aja nih Pastor. Iya, gampang-gampang susah. Kenapa gampang-gampang susah? Karena orang Katolik kan puasanya niat dari dirinya, tidak diatur oleh orang lain. Oke. Contoh, saya merokok nih, saya punya niat nih kepada Tuhan, tidak harus keumumkan kan, bahwa selama 40 hari saya tidak merokok siang dan malam. Abah bisa nggak tuh? Nggak ngerokok 40 hari. Makanya Tapi dia berapa jam aja Pastor? Iya, dikatakan berat, ya enggak, dikatakan ringan enggak, karena pertanggung jawabnya kita pribadi, jadi tidak ada orang lain, bahkan orang lain tidak tahu aku pantang apa, aku puasa apa, itu enggak tahu. Nah bentar, ini orang lain nggak boleh tahu aku lagi puasa misalnya gitu Iya. ya, saya lagi menjalankan puasa. Kalau ada yang ngajak ngomong, ada yang ngajak ngomong sampai ada ajak puasa, ada yang kan berapa kali ya, ada yang ngajak makan misalnya, ngomong maksudnya ada yang ngajak gibah gitu, tapi itu kan hari-hari biasa juga nggak boleh ya. Ya. Ada yang ngajak makan, ada yang ngajak nongki-nongki gitu. Cara nolaknya gimana tanpa orang harus tahu? Nih gue lagi puasa nih, gimana Pastor? Iya macam-macam ya, karena memang masing-masing orang punya cara sendiri. Kan kadang-kadang ngomong kita itu bisa sangat menyakitin orang lain. Nah kita kan pamannya saya puasa nih, Angki ngajak, Pastor, makan yuk. Yuk kita makan yuk. Aduh, Angki gue bilang, aku ada janjian nih di rumah. Tapi jatuhnya bohong loh. Ya kita supaya nggak menyakitkan orang. Oke. Ya kan? Karena kita juga menolak itu kan tidak baik. Seperti kita berilah kami rezeki hari ini, kalau aku nolak kan gitu. Tetapi kalau memang kita, saya selalu mengatakan, saya memang harus makan gara-gara saya sakit, itu beda. Kan nggak boleh kamu Ya, puasa lalu kamu menyiksa diri, itu nggak boleh. Benar. Ya nggak boleh. Angki kena penyakit mah nih. Tahu aja gua. Loh. Tahu aja loh Pastor. Pasti Tapi lah. saya puasa dong. Ya, kalau kena sakit mah lalu kita puasa, akhirnya kita sakit, itu nggak dapat berkat malah. Oh, karena menyakiti diri sendiri Yes, juga sama ya kita jatuhnya. juga, saya puasa, tetapi saya ngomong jelek tentang Angki, itu nggak dapat berkat saya. Jadi lebih baik kalau saya memang diajak tadi dan saya merasa ini pertemuan saya pernah suatu ketika, ini cerita saya Iya. ya ini bukan pendapat tapi saya suatu ketika saya pergi ke suatu tempat, saya sudah lama nggak ketemu teman-teman, dan itu teman-teman saya lintas agama. Iya. Jadi nggak cuman di circle Katolik Bukan. aja. Kebetulan Oke. saya SMA kan ya, biasa di SMP juga ikut banyak teman Oke. yang bukan Katolik, Iya, di SMA juga. Jadi diajak makan nih. Saya tahu itu hari Jumat. Saya puasa. Tapi dia lama nggak ketemu saya. Lalu saya pikir, oke, Tuhan, puasa pun kapan saja bisa saya ganti. Tapi persahabatan itu karena saya menjelaskan apapun kepada orang yang bukan Katolik, mungkin mereka nggak ini Pastor sombong nih, Iya. karena makanannya nggak enak. Ya kan kita bisa membuat orang berdosa juga. Jadi jangan sampai puasa kita itu membuat orang lain juga berdosa. Enggak. Oke. Ya, itu Berarti prinsip tergantung sih. sikon juga. Tergantung. Tapi kalau kita punya niat baik, kita juga pasti Tuhan juga tidak akan menjerumuskan kita, gitu loh. Itu hanya kasustik aja sih. Akhirnya saya juga makan dan akhirnya saya ya bukan ganti ya, saya janji bahwa nanti saya akan mengulangi lagi. Gitu. Berarti sama dong ya kayak teman-teman umat Muslim, kalau misalnya Boleh. ada halangan pada saat hari puasanya, mereka akan mengganti di luar masa puasa itu. Betul. Gitu. Saya sudah ngalami selama saya SMA, saya juga ikut puasa. Gimana rasanya Pastor? Dapat Ya waktu itu dietnya karena dapat saya gitu? memang nggak punya duit, sudah biasa puasa. Saya kan sudah biasa. Jadi puasanya karena Bukan, ini ya, jadi karena hidupnya bukan karena prihatin ya. memang puasa. Saya hari-hari nggak kasih uang saku sama orang tua, hanya kasih uang saku itu pas hari pasar. Hari pasar itu apa ya? Pas ada pasar di kampung, baru kita dapat uang saku sekali seminggu. Kalau enggak ya. Jadi memang puasa bagi saya itu nggak ada masalah. Bahkan ketika SMA mereka buka puasa, teman-teman itu saya juga ikut buka puasa. Dan jangan lupa, kami kan bertetangga antara Kalteng dan Kalsel. Iya. Jadi antara kami orang Dayak dengan mereka orang Keluar, orang Tabalong itu dekat. Jadi saya kalau mereka sahur juga ikut sahur, kalau mereka tabiran juga ikut. Jadi memang hal yang bagi saya suatu yang baik dan saya dilatih untuk itu. Jadi puasa bagi saya, puasa seperti orang Muslim 1 hari no makan no minum nggak ada masalah juga. Nggak ada masalah gitu ya. Yang penting jangan 40 hari. Waduh, itu beda lagi ceritanya. itu Nanti mahnya beda alam. Pasti mahnya lebih parah lagi. Otomatis jadi beda alam. Oke, Pastor, ngomong-ngomong soal Jumat Agung nih. Kalau ngomongin soal Jumat Agung kan
kita lihat ya, tadi Pastor bilang niatnya yang penting, bagaimana kita bisa setidaknya merasakan sedikit sepersekian persen gitu dari penderitaannya Tuhan Yesus pada saat mengalami penderitaan di kayu salib, menjelang kematiannya begitu Pastor ya. Nah, Pastor sendiri melihat ini kan esensinya kita pasti juga diminta untuk hidup prihatin di masa-masa puasa yang sebelumnya. Kalau kita ngelihat juga sekarang nih teman-teman muda, ini dari kacamatanya Pastor deh, aku mau nanya, iya mentang-mentang pakai kacamata gitu ya. Dari kacamatanya Pastor deh, aku mau nanya nih, kira-kira Pastor melihat teman-teman pemuda, umat Kristiani, umat Katolik gitu, apakah mereka juga selama ini sudah apa ya, cukup prihatin, nggak usah setiap hari deh atau khusus di masa-masa Prapaskah dan sekarang di Jumat Agung ini sebenarnya bagaimana sih Pastor hidup prihatin itu harus diterapkan? Iya, saya hanya berpesan karena saya ini dididikkan dari keluarga yang juga bukan keluarga orang kaya ya kan. Nah, kita sudah terbiasa yang namanya makan apa yang disediakan. Sekarang kan banyak yang pilih-pilih gitu yes. ya. Nah, inilah yang berbeda pesan saya kepada orang muda ya kan. Kalau kalian sudah punya duit nggak ada masalah. Tetapi kalau belum punya gitu, udah makan apa yang ada. Tidak perlu harus mencari makan. Karena bagi saya makanan enak itu bukan masalah enak dan tidak enak. Kita gembira nggak waktu makan? Apa aja yang disediain gitu ya. Itu. Nah, saya ingin orang muda sekarang kan modelnya sangat instan. Jadi kalau bisa bim salabim, ketika saya Salamin ya gitu. saya langsung kan orang gampang ketika saya kirim ini online kan nanti datang, iya, tidak benar. perlu capek Courier ya gitu kan ya. semuanya ya. Enak begitu kan? Iya. Tidak ada lagi yang harus nyari kayu bakar, harus ngerebus air, kan lambat gitu loh. Benar. Nah, ini pesannya kalau kita merayakan Jumat Agung kepada orang muda atau wafatnya Yesus itu, bagaimana hidup itu penuh dengan perjuangan. Hidup itu tidak instan. Hidup itu kalau bisa kita membahagiakan orang lain, itu pesannya. Dan hidup itu kita tahu, saya selalu mengatakan gini. Di saat kita menderita itulah diuji siapa kita sebenarnya. Nah loh, tertampar nggak Ya tuh? kan? Kenapa? Karena orang itu kalau kita lagi orang hebat, orang kaya, orang terkenal, banyak teman kan? Benar. Tapi ketika kita di bawah, adakah yang setia? Bisa dihitung jari gitu ya, Pastor? Yes. Nah, orang-orang seperti itulah yang ingin orang-orang muda seperti itulah yang ingin kita pelajari bahwa ketika kita merayakan Jumat Agung itu semangat ini. Tapi cukup nggak? Sekarang udah cukup nggak mereka merasa bisa prihatin sama kehidupan teman-temannya yang tidak seberuntung dia gitu misalnya? Cukup nggak, Pastor? Atau masih harus? Menurut saya orang muda terus harus diasah gitu ya. Kenapa? Karena mungkin mereka sudah biasa hidup dengan listrik. Oke. Biasa hidup sudah jalan aspal. Sudah di zaman teknologi kalau saya yang begitu dan mungkin maju, juga manajer kita ini yang sudah usia lupa manajer produser ya kan. Iya. Nah, kita sama ini. Kami ini kan tinggal dia sudah 50-an, saya 48. Ini kan sudah generasi-generasi yang memang menderita bagaimana lampu tidak ada, bagaimana aspal dan pasti tantangan dunia berbeda. Tetapi ada satu yang tetap sama ya, yaitu bahwa kita peduli kepada mereka yang menderita. Menderita itu macam-macam. Ya, kalau ada yang karena sakit, tapi ada karena ketidakmampuan macam-macam. Nah, itu kita harus meraih. Dan itulah pesannya Jumat Agung itu. Penderitaan itu pemurnian. Kalau ingin mengasah, kan harus diasah itu pisau dengan batu. Dan ada yang terluka. Tapi dia terluka lalu tajam. Sama kita juga. Kalau kita dilatih dengan pengalaman-pengalaman hidup, kita akan lebih tajam hati kita dan kita lebih peduli kepada sama kita. Itu sih tujuannya Jumat Agung itu. Karena kita ini semua diselamatkan dengan pengorbanan. Oke, pengorbanan nih esensinya Jumat Agung. Ini juga kayaknya relate banget nih Pastor ya sama tema Jumat Agung atau tema Paskah deh. Di tahun ini sebagai pengikut Kristus kita berkembang ke arah kekudusan seluruh hidup. Nah, ini kira-kira apa yang jadi maknanya ini Pastor dari tema yang sedemikian rupa? Kayaknya agak susah-susah gampang dicerna gitu ya, Pastor, gimana? Ya, kita sebagai pengikut Kristus ya, kita kan tidak hanya kudus separuh saja. Kan seluruh hidup kita, termasuk tubuh kita, termasuk cara kita berelasi, cara kita menghargai perbedaan di antara kita,
ya kan? Ini kan kudus, artinya orang kudus itu dia menjadi berkat untuk orang lain. Nah, kalau Angki sudah jadi berkat orang lain, Amin, boleh dikatakan orang amin. kudus ya. Waduh, jangan dulu pastor. Ya kan, orang pikir kudus itu harus mati dulu, enggak juga. Sebagai saya sederhana, menjadi berkat itu sudah menjadi kudus. Maka Oke. hidup kita itu sudah berkat. Enggak? Contoh lah, mungkin kita nggak bisa ngasih uang kepada orang Ya, lain, ya, ya. tetapi kalau kita menyapa mereka, kita senyum dengan mereka, itu kan sudah membuat orang bahagia. Menularkan kebahagiaan Yes, gitu membuat ya. orang bahagia itu sekali lagi itulah berkat yang diharapkan dari pengorbanan Yesus itu Oke. di kayu salib. Dia ingin membuat kita bahagia. Baik, menjadi berkat untuk orang lain Yes. gitu ya, nggak melulu soal cuan, Nah, tapi itu berbagi senyum itu aja. hanya salah satu, yang salah 9-nya lebih banyak Salah lagi. 9-nya lebih banyak. Salah satunya apa, Pastor? Salah satunya tadi bahwa ketika orang menderita, kita tahu juga bahwa penderitaan dia itu harus kita bantu. Oke. Ya, orang teman setia itu adalah orang yang setia di waktu ketika dia menderita, bukan ketika kamu di atas. Oke, jadi lihat-lihat nih, kalau kalian lagi berada, kayaknya lagi berada di titik terendah, katakanlah seperti itu ya. Kira-kira siapa nih teman-teman Yes. yang ada pada saat itu? Betul, gitu betul ya? sekali itu. Cie, Pastor. Oke, kita juga mau ngomong-ngomong soal tema yang tadi udah dibahas sedemikian rupa. Kira-kira apa kutipan ayat kitab suci yang paling pas nih dengan tema pada Paskah ini? Itu kalau teks yang bagus itu, apa yang kamu ingin orang lakukan padamu, lakukanlah itu Perbuatlah pada orang demikian. lain. Ya, jadi apa yang kamu ingin, kalau kamu ingin dicintai, cintailah orang lain. Kalau kamu ingin dihargai, hargailah orang lain. Jangan nyubit kalau nggak mau dicubit gitu ya. Kalau kamu merasa cubit itu sakit, jangan cubit orang lain. Jadi jangan nyakitin tuh. Dan itu menurut saya hukum alam yang sangat sederhana. Kalau kita ingin dihargai, hargai orang lain. Kalau kita ingin dicintai, cintai orang lain. Sudah, tidak perlu rumusan yang lagi. Ingat, kalau kita sudah begitu, kita jadi orang kudus. Karena kita jadi berkat. Tapi yang lagi PDKT jangan dipakai rumusnya ya. Kalau kamu mau dicintai, cintai juga orang lain. Kalau orang yang nggak mau gimana dong tuh? Berarti dia tidak memahami gitu. Kan Ya, kita kalau makanya. kalau kamu ingin disenyum, kamu senyum dulu dong sama Pak Suryo, enggak enggak? Senyum Kamu dulu. minta senyum tapi kamu nggak senyum sama saya. Gimana aku bisa balas senyummu? Tak Kita kenal lebih maka baik tak lebih sayang duluan ya. dulu Ya, ya. benar, Kita lupa apa? Kita mungkin juga semua senyum kita belum tentu dibalas orang lain ya. Bisa saja kalau kita tersenyum, pamannya saya tersenyum pada cewek cantik dan cewek itu apa ini cowok jelek kok senyum Tergantung sama penerimaannya Yes. gitu ya, Pastor. Tapi intinya kita harus apapun yang kita ingin orang perlakukan kepada kita baik, kita perlakukan itu pada orang lain. Pastor punya pengalaman nggak sih yang relate gitu dengan Jumat Agung ini, apa yang misalnya jadi apa ya, jadi memorable banget gitu buat Pastor, kira-kira yang relate banget dengan kehidupan rohaninya Pastor pada perayaan atau peringatan Jumat Agung ini, gimana Pastor? Ya, tadi saya katakan bahwa ketika keluarga kami bangkrut, Oh, usaha, sempat juga. yes, Oke. itu kelihatan mana yang senang, yang mana berempati dan membantu. Disitulah saya memaknai bahwa hidup itu ketika kita menderita, dan Tuhan Yesus ketika wafat itu kan hanya beberapa orang yang Ya, setia ya, mengikuti, ya. yang lain malu mengakui dia sebagai guru mereka. Sama kita semua. Jadi itu pengalaman yang real yang saya rasakan. Makanya saya katakan, lihat kalau orang itu ketika kita menderita dia tetap mengangkat kita, menyapa kita, itu sahabat yang baik. Oke, tapi Pastor gini ya, termasuk nih saya, mungkin ini juga cambuk buat saya, ini juga apa ya, sentil tamparan sedikit buat saya nih Pastor. Kadang kalau kita lagi di titik terendah gitu ya, ada aja orang yang emang ya kayak tadi Pastor bilang, deket aja nggak mau gitu kan. Tapi pada saat kita bangkit gitu ya, mencoba untuk bangkit itu, move on dari keterpurukan, itu kan biasanya dalam hati, oke, lu giniin gue balas lu kalau gue udah ini. Nah, itu kan jadi apa ya, jadi bumerang juga gitu buat kita. Kadang tuh motivasinya nggak benar buat bangkit. Nah, ini gimana sih ya, Pastor ngadepinnya? karena kalau itu namanya tidak jadi berkat, karena kita ingin membalaskan, dan itu nggak boleh. Ya, justru
Kalau kita ingin melakukan sesuatu yang baik, walaupun dia tidak melakukan yang baik, kita tetap mulai. Saya punya pengalaman keluarga kami, ya kan dulu. Kami itu adalah kakakku paling tua itu tersakiti. Dan dia mewakili dan sampai ke masuk penjara lah waktu itu. Dan itu bukan kesalahannya dia. Tapi saya mengingatkan mereka, oke, kebetulan waktu itu juga mereka juga pas lagi sakit dan kami membantu. Justru dengan pengalaman itu, keluarga itu jadi baik. Ternyata mereka bilang, loh, keluarganya kita sakiti, kok malah nggak nyakiti, malah sekarang bantu. Nah itu loh, maksud saya. Jadi nggak boleh kita itu kalau setelahnya lalu ingin membalas, awas loh ya, nanti kubuktikan kalian. Enggak, itu berarti Angki sudah jahat. Dan itu tidak jadi berkat. Tidak jadi berkat. Justru kita hebat kan, walaupun kita disakiti, kita nggak sakit, kita tetap baik sama dia. Itu baru is the best. Oke, jadi kalau nanti next udah berhasil move on nih dari keterpurukan, susah bener ya ngomong keterpurukan ya. Keterpurukan, kita harus baik. Ya udah, berarti baik. Balasannya harus baik juga sama orang yang udah jahatin kita jangan nggak dong. boleh jahatin, nggak boleh. Kalau itu yang terjadi berarti nanti kalau kamu terpuruk dijahatin lagi. Kan itu berarti dosanya kembali begitu saja kan. Kadang tuh motivasinya salah nggak sih, Pastor? Ya kalau motivasi gini, mungkin saya tidak pintar nih, tapi aku ngeliat Angki pintar nih, saya belajar nih, so, itu bagus. Tetapi saya nggak pintar, Angki pintar, gimana caranya supaya Angki ini? Nah ya, kalau menjatuhkan sih nggak mungkin ya. Jahat tapi kadang, kan? Tetapi kalau saya terpacu untuk seperti Angki, kan baik. Iya benar. Jadi tergantung ya itu. Nah ada beda halangan atau tantangan. Apa bedanya? Bedanya apa, Pastor? Kalau halangan itu kita sudah mundur nih. Tapi kalau tantangan kita cari jalan keluarnya untuk mengatasi tantangan itu. Maka Angki melihat hidup itu halangan atau tantangan? Tantangan lah. Nah itu berkeren. Jangan halangan. Itu keren. Saya mah tipe yang apapun yang ada diterabas aja dulu. Ya nggak segitunya juga sih. Salah ya, salah. Oke. Kamu lampu merah kamu terabas, kasihan dong. Tantangan apapun cari dulu nih jalan keluarnya gimana. Selalu ada, setiap tantangan pasti ada jalan keluar. Kalau halangan buntu. Sudah tidak ada solusi. Halangan berarti nanti diubah jadi tantangan dong. Yes, ya? namanya ditantang. Dipaju, di challenge. Yes, di challenge. Nah, challenge-nya Pastor buat teman-teman muda di Jumat Agung ini apa kira-kira? Kalau saya sih challenge mereka gini. Ketika kamu ditinggal pacarmu, waduh, kamu kan? move on atau tidak? Ya kan? Ya kan? Kamu buktikan bahwa kamu laki-laki yang sejati atau kamu perempuan yang sejati. Kamu buktikan bahwa saya bisa. Hidup. Jadi saya selalu mengatakan kadang-kadang sekarang kan anak kalau patah hati itu sepertinya dunia kiamat sudah. Mungkin Tuhan menggunakan cara itu bahwa itu bukan jodohmu dong. Tapi emang bener ya kalau anak muda zaman sekarang kayak gitu ya? Mudah. Oh. Mudah patah hati. Oh iya. Mudah patah hati. Baper. Dimarahin orang tua aja baper. Gimana kayak kita ya yang udah kepala 3 belum laku-laku ya, gimana tuh? Ya. Curhat Ya jadi. kita. Ya, kalau pastor memang enggak kan. Benar. Ya, tapi yang pasti orang muda itu kita ini gini. Hidup kita itu punya tantangan masing-masing. Tapi satu poin yang penting bahwa hidup kita tadi balik lagi kita harus jadi berkat. Itu sampai dunia kiamat pun tetap sama. Tapi bahwa orang itu dulu kami masih pakai lampu yang dulu kan kaleng bris itu minyak rambut ya kan. Nah itu sudah habis, kita kasih minyak tanah, kita kasih sumbu. Nah itu lampu kita. Oke. Sekarang anak nggak ada kan? Nggak ada, udah tinggal ngetek lampu. Nanti waktu konser kan nggak mungkin lampu terang gini-gini kan. Iya. Itu zaman yang berbeda. Kita tidak juga seperti saya dengan produsen ini, tidak mungkin kami sama dengan kalian. Karena generasi kita ada. Tapi poin yang sama itu adalah ketika melihat orang lain menderita, apakah kita tergerak hatinya untuk mereka. Itu yang paling penting. Ketika kita menghadapi apapun masalah dalam hidup kita melihat itu tantangan atau halangan. Kalau halangan itu berarti kamu tidak berkreatif. Tapi kalau tantangan itu orang hebat. Tantangan versus halangan. Yes. Nah, ini gimana nih teman-teman muda bisa menyikapi ya. Nah, Pastor, ada juga nih kadang kondisi di mana ketika kita ngelihat ada orang yang menderita, kita jadi membanding juga nih dengan diri kita sendiri. Ngapain gue bantu dia? Ngapain saya bantu dia? Orang urusan saya juga belum kelar-kelar, urusan saya juga
belum selesai-selesai. Nah, itu kan ada tuh yang tipe-tipe seperti itu. Jadi jatuhnya jadi saingan siapa yang paling menderita nih. Gimana kira-kira tanggapan Pastor? Saya tanya, adakah hidup kita selesai? Kalau belum, selama masih bernafas berarti belum selesai dong. Yes, berarti kita nggak pernah selesai. Oke. Jadi kalau kita mengatakan aku aja belum selesai, pertanyaan saya kapan selesainya? Waktu kita dikubur, waktu kita mati baru selesai. Orang dikubur aja masih ada berapa hari, berapa malam Nah, gitu itu ya, juga Pastor? masih bikin masalah juga kan. Enggak lah, saya ingin mengatakan begini, bahwa kita jangan pernah mengatakan, oh saya aja belum beres. Terus kapan? Itu sama juga, Pastor nanti aku ke gereja, Pastor kalau aku sudah kaya, nanti kalau anak saya sudah besar. Emang ada pernah Pastor pernah nemuin Bisa umat begitu, yang kayak gitu? iya ada. Jadi nanti kalau anakku sudah besar, Pastor, karena sekarang anak berangkat, nanti setelah anaknya besar, lalu dia punya menantu, melihat cucu lagi, terus kapan ke gerejanya? Nggak selesai-selesai ya? Yes, jadi kita tidak boleh dalam hidup kita mengatakan saya akan ini. Kalau sekarang punya kesempatan, kenapa tidak? Kamu mengatakan nanti Pastor saya kalau sudah jadi Excelon 2 atau pindah ke IKN jadi staf ahli ya kan? Lalu baru saya rajin ke gereja. Telat ya kan. Tapi Pastor Ian ngeliat Angki rajin gereja kan? Iya rajin lah. Maksudnya itu contoh gitu loh orang udah kan. Nggak boleh. Jadi nanti kalau aku sudah kaya baru aku nyumbang ke gereja. Kita nyumbang itu gereja itu tidak hanya sekedar bahwa kita nyumbang uang, enggak. Kehadiran kita, Betul. sapaan kita itu yang paling penting. Nah, ini orang muda kan harus dianimasi seperti itu. Supaya jangan mereka terlena, oh aku masih muda ini, nantilah kalau sudah tua. Ya kalau sempat. Kalau nggak sempat, Amit-amit ya Pastor ya? iya kan, sekarang kan umur 20 aja masih ada yang stroke. Iya benar-benar, umur siapa yang tahu ya Pastor? Yes, makanya saya juga sama juga. Mumpung saya masih diberi kesempatan oleh Tuhan, ya berusaha untuk menjadi berkat walaupun hidup kita nggak pernah selesai, nggak pernah artinya sudah jadi, tidak ada masalah, nggak mungkin. Tantangan kan selalu ada. Semakin tua gigi sudah mulai lepas, rambut mulai putih, sudah dahi mulai keriput, kan tantangan semua. Apakah kita menerima? Atau kita walaupun kita keriput tapi tenaga kita masih muda. Nah ini hanya contoh bahwa hidup kita itu nggak pernah selesai. Ya. Jangan katakan nantilah kalau aku sudah selesai dengan diriku, nggak pernah selesai. Jadi nggak usah tanding-tandingan siapa yang paling menderita gitu. Dan ya. aku nggak perlu juga bertanding dengan Angki bahwa di situ menjadi presenter yang bagus ya kan. Aku udahlah, saya bagian yang lain lah. Nah orang itu bahagia itu ketika dia mengakui orang lain. Nah, Itu orang muda yang susah. Sekarang kan orang muda terobsesi ketika ngelihat artis Korea pengen putih. Jadi Nah, apakah di putih TPX saya nggak ngerti juga kalian ya, karena saya nggak pernah pakai barang itu ya. Jadi ini anak muda tidak bisa menerima. Jangankan dia menerima orang yang tidak mampu, menerima dirinya aja susah. Nah itu dia tuh, menerima diri dulu. Self love ya Pastor? Yes, tapi jangan terlalu love juga diri, nanti nggak juga peduli orang lain lagi. Iya, benar, Ya bisa terjadi loh, orang egois artinya mencinta diri kan, dia nggak peduli lagi sama orang lain. Itu nggak juga ya. Jadi sekali lagi untuk orang-orang muda itu bagi saya, ketika kamu sudah beres dengan, walaupun tadi nggak sempat beres, kamu sudah bisa menerima dirimu, asal usulmu, dia pasti akan terpancar untuk menjadi berkat untuk orang lain. Oke, jadi jangan nunggu urusan selesai dulu ya. Pokoknya bekal sama sekitar, kondisi sekitar, siapa yang membutuhkan coba kita bantu. Pastor, saya juga mau nanya nih sama Pastor. Pastor kan juga di gereja gitu ya, cukup menjadi pastor yang katakanlah disenangi oleh semua kalangan, mulai dari anak kecil, anak muda, orang tua, oma-oma, iya beneran, serius. Jadi Pastor ini banyak fansnya gitu. Enggak lah. Jadi Pastor gimana tuh merangkul semuanya? Kadang kan juga di gereja kan ada gontok-gontokan antar Ada generasi yang berbeda. Ya betul, ada gap generasi yang kemudian dari Pastor sebagai gembalanya, sebagai leadernya, sebagai pemimpinnya ini mesti pintar-pintar nih menyikapi kondisi fenomena kayak gini. Gimana? How you manage them supaya mereka juga tetap mau berbaur satu sama lain sampai sekarang bisa sekompak ini, gimana Pastor Yon? Yang pertama, saya sudah menerima diri saya. Itu penting. Artinya kalau sudah menerima diri berarti aku bisa menerima orang lain dong. Beres kan? Yang kedua, saya selalu berusaha untuk menjadi berkat untuk orang lain. Okay. Jadi untuk anak-anak ya gimana caranya aku jadi berkat untuk anak-anak. Untuk yang lansia gimana aku, untuk orang muda, untuk yang remaja
Jadi saya berusaha menjadikan diri saya berkat untuk mereka semua dengan cara saya. Saya kira dua hal itu yang kulakukan kalau saya sih nggak merasa saya terkenal ya, tapi mereka kenal sih. Beda kan, terkenal dengan kenal tuh beda loh. Famous dengan kenal itu beda ya. Beda, tapi kan? ke pastor famous kok, terkenal kok, ngomongin di luar Pulau Kalimantan aja banyak yang kenal. Ya, tapi kok lebih baik mereka kenal. Iya, oke. Kalau terkenal itu mungkin saja orang Amerika kenal saya karena lihat YouTube atau ngeliat apa gitu. Tetapi yang kenal saya itu penting. Orang muda itu kenal dengan dirinya dan kenal dengan lingkungannya. Oke, Pastor, terakhir nih aku mau nanya. Pastor, kalau aku kasih aku minta 3 kata soal Jumat Agung. Kira-kira Pastor mau sampaikan apa yang kira-kira paling merepresentasikan Jumat Agung kalau diwakilkan dengan 3 kata. 3 kata ya, bukan 3 kalimat. 1. Setia. Setia. Berkat. Berkat. TikTok. Setia, berkat. Sukacita. Sukacita. Ih, relate banget sama yang tadi Pastor sampaikan ya. Jadi, karena setia, berkat dan sukacita itu kalau 3 poin ini itu bisa kita genggam, kita bisa jadi berkat. Kalau Angki mengatakan kenapa saya bisa masuk ke semua usia itu, gara-gara itu. Setia, berkat dan sukacita. Kalau tadi 3 kata. Sekarang saya mau minta 1 kalimat pamungkas nih dari Pastor soal Jumat Agung. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh tidak hanya orang muda ya, tetapi semua kalangan menyikapi Jumat Agung. Apalagi kita nih juga harus besar-besar nih toleransinya, Pastor, karena kan Jumat Agung di masa Ramadan, umat Muslim menjalankan ibadah puasanya juga. Ramadan. Nah, ini juga sebelum saya mengambil 1 kalimat, tapi saya pesan juga gini karena kebetulan saudara-saudara saya juga ada beberapa yang Muslim, ya kan, kayak juga Protestan. Nah, saya selalu berpesan, apapun keyakinan kita itu tetap saudara. Oke. Apapun keyakinan kita tetap saudara. Dulu kita nenek moyang kita, iman mereka. Kita ini satu saudara. Maka kalau satu saudara, kita harus saling menghargai. Itu untuk pesan saya, karena ini kebetulan kita pas Ramadan. Nanti kan kalau sudah, kan banyak polisi juga jaga di gereja. Saya juga akan menyiapkan untuk buka puasa mereka. Oke. Takjil juga. Karena puasanya, polisinya kan Iya, kita kan udah mulai sore kan, bener. itu juga kita siapkan untuk mereka semua. Ini kan bentuk toleransi untuk kita semua. Nah, tadi pertanyaan yang terakhir saya harus ngomong apa? 1 kalimat pamungkasnya Pastor nih soal Jumat Agung, apa kira-kira? Ya, Jumat Agung membuat kita menjadi pribadi yang agung. Pribadi yang agung adalah pribadi yang kudus. Pribadi yang kudus adalah pribadi yang menjadi berkat, yang setia, yang sukacita. Oke. Itu poin penting saya kira dari kita menghayati Jumat Agung ini. Agung berarti kita sudah menjadi pribadi yang layak di hadapan Tuhan dan layak di hadapan sama kita. Iya, terima kasih juga untuk teman-teman umat Muslim gitu ya, khususnya bapak-bapak polisi yang sudah membantu kami dari pihak manapun lah untuk menyukseskan perayaan Paskah khususnya di Jumat Agung ini ya, Pastor. Betul, ya. Ya. Terima dan kasih. Saya terbantu sekali. Sangat terbantu ya. sekali. Dan saya memang menyiapkan tempat khusus untuk mereka. Jadi saya punya kafe itu tutup. Oh, jadi khusus buat mereka nanti untuk pada saat buka polisi, puasa. tentara boleh makan sepuas-puasnya di situ. Wih, keren banget. Jadi terima kasih juga nih buat umat Muslim karena ibadah puasa bulan Ramadan kalian kami jadi kebagian takjil. Ayo, sekarang kami mau berburu takjil juga. Selamat berpuasa ya teman-teman. Berpuasa semuanya, Buat yang merayakan atau menjalankan ibadah puasa. Dan juga selamat merayakan memperingati Jumat Agung. Nanti jangan lupa ke gereja buat yang belum gereja. Ya. Sampai hari Minggu nanti ya. Betul. Pastor, terima kasih banyak sudah datang di Angki studio dan Too semua Much. Thank produser. you so Thank much you. semuanya. Tos dulu dong, Pastor. Selamat Paskah nanti buat hari Paskah. Minggu ya, Pastor. Siap. Ya. Jangan Oke. datang ke gereja juga. Pasti dong, kalau ke gereja pasti dong. Ingat tadi pesan Pastor Yon ya, jangan mudah putus asa. Tadi 3 hal tuh, apa dicatat, digaris bawahi: berkat, sukacita, setia. Oke, kita ketemu lagi di podcast selanjutnya yang pastinya nggak kalah keren. Sampai jumpa.